Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astrid Patipeluhu dan ini teman saya. Lady Pati Plohi. Kami siswi dari SMA Negeri 40 Maluku Tengah. Di sini kami akan menjelaskan materi yang akan dibawa oleh teman saya Astrid Patipeluhu. Materinya GGL induksi dan induktansi. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Flux magnetik. Flux magnetik menyatakan jumlah garis gaya yang menembus permukaan dalam arah tegak lurus. Jika dalam suatu ruang terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus permukaan arah tegak lurus dengan luas tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnetik didefinisikan sebagai ini rumusnya. Dengan adalah sudut antara vektor B dan DA, dan jika pada permukaan sudut antara B dan DA selalu konstan, maka cos dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh. Yang kedua, hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik. Induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Secara matematik, hukum tersebut dapat ditulis dalam rumus di bawah ini. Kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Ini adalah gambar dari hukum Faraday. Yang ketiga, hukum Lenz. Hukum Faraday hanya mengungkapkan besarnya GGL induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux magnetik dalam suatu loop, tetapi kemana arah arus induksi dalam loop tersebut tidak terungkap lebih detail dalam hukum tersebut. Arah arus induksi yang dihasilkan diungkapkan oleh hukum Lenz yang bunyinya sebagai berikut. Arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkannya memperbesar flux tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi searah dengan arah medan yang diterapkan pada loop dan sebaliknya. Yang keempat, dinamo. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Luas kumparan adalah A sama dengan AB. Akibat perputaran kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A sama dengan AB sin. Dengan demikian, flux magnetik yang dikandung kumparan tiap saat adalah K jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan dinamo menjadi dinamo AC, dinamo DC, dinamo sepeda. Yang pertama, dinamo AC. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari dinamo AC. Yang pertama, cincin lung. Yang kedua, sikat karbon. Yang keempat, magnet. Yang kelima, kumparan. Yang keenam, bentuk gelombang AC. Yang kedua, dinamo DC. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari dinamo DC. Yang pertama, sikat karbon. Yang kedua, komutator cincin belah. Yang ketiga, magnet. Yang keempat, kumparan. Yang kelima, bentuk gelombang DC. Yang ketiga, dinamo sepeda. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari dinamo sepeda. Yang pertama, roda dinamo. Yang kedua, sumbu dinamo. Yang ketiga, magnet. Yang keempat, inti besi. Dan yang kelima, kumparan. Yang kelima, induktansi.
Jika solenoid tersebut dialiri arus searah, maka beda potensial antara dua ujung solenoid hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Solenoid hanya berupa kawat konduktor sehingga hambatan listrik antara dua ujung solenoid hampir tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Kalian bisa lihat pada gambar yang di samping ini. Yang keenam, GGL antara dua solenoid. Kuat medan magnet dalam rongga solenoid adalah pada rumus jika luas penampang solenoid A, maka flux magnetik dalam solenoid adalah pada rumus yang di bawah. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan solenoid adalah, kita bisa lihat pada rumus yang di bawah. Dengan N adalah jumlah kumparan solenoid, ini adalah gambar dari GGL antara dua solenoid. Yang ketujuh, induktansi diri. Kita mendefinisikan besaran yang bernama induktansi diri L yang memenuhi hubungan. Ini adalah rumusnya. Pada rumus yang di atas, dengan membandingkan persamaan 7 kali 14 dan 7 kali 15, kita peroleh dibentuk induktansi diri adalah jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis nilai di bawah ini. Dengan demikian, kita peroleh bentuk lain ungkapan induktansi diri sebagai rumus yang sudah ada. Satuan induktansi adalah Henry dan disingkat H. Yang kedelapan, induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan kehadiran dua solenoid atau lebih. Induktansi bersama memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Misalkan, kita memiliki dua solenoid yang didekatkan. Solenoid pertama dialiri arus satu yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan solenoid tersebut berubah-ubah. Sebagian medan magnet ini masuk ke dalam rongga solenoid kedua sehingga menghasilkan flux pada solenoid kedua. Rumus untuk induktansi bersama adalah kesembilan, energi medan magnet. Kita definisikan rapat energi medan magnetik persatuan volume sebagai rumus di bawah ini. Pada rumus di atas, persamaan di atas menyatakan bahwa jika di suatu tempat terdapat medan magnet B, maka di tempat tersebut terdapat energi medan magnet dengan kerapatan persatuan volume diungkapkan oleh persamaan tersebut. Bentuk persamaan sangat mirip dengan ungkapan rapat energi medan listrik. Ke-10, transformator. Transformator yang sering disingkat trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah oleh trafo hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, misalnya tegangan bolak-balik. Ini adalah gambar dari transformator. Bagian-bagian dari transformator, yang pertama kumparan primer, yang kedua kumparan sekunder, yang ketiga inti besi. Persamaan dari transformator. Dengan demikian, rumusnya. Jika dianggap bahwa luas penampang kumparan primer dan sekunder sama, maka diperoleh pada rumus di bawah ini, jika Ns lebih dari Np, maka tegangan ini disebut trafo step down. Jika Ns kurang dari Np, maka tegangan ini disebut trafo step out. 11. Detektor logam. Detektor logam secara prinsip terdiri dari dua buah lilitan yang orientasinya saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar sehingga dihasilkan medan magnet
yang berubah-ubah terhadap waktu di sekitar lilitan tersebut. Tetapi, karena arah medan magnet yang dihasilkan kumparan besar masuk ke kumparan kecil dalam arah yang sejajar bidang kumparan kecil, maka tidak ada fluks magnetik dalam kumparan kecil. Dengan demikian, tidak ada arus yang dihasilkan di kumparan kecil. Arus yang dihasilkan dalam logam menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sekitarnya. Medan magnet ini ada sebagian yang menembus kumparan kecil dalam arah yang tidak sejajar kumparan kecil. Akibatnya muncul fluks magnetik dalam kumparan kecil yang menyebabkan munculnya arus pada kumparan kecil. Akhirnya, arus yang dihasilkan kumparan kecil dikuatkan dari digunakan untuk menyembunyikan alarm. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah induktor atau kumparan memiliki besar induktansi diri 10-3H. Arus yang melewati kumparan mengalami perubahan dari 1A menjadi 2A dalam 2,2 detik. Besar gaya gerak listrik yang timbul pada kumparan adalah? Jawab, E sama dengan min L dt per dt. E sama dengan min 10 kurang 3 dalam kurung 2 kurang 1 per 0,2. E sama dengan negatif 10 kurang 2 per 2. E sama dengan negatif 5 kali 10 kurang 2 volt. Itulah hasil penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih.